Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala walitafil balaya khasatan musannif hadha kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annahum zabahu syatan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha, qalat ma baqiya minha illa khatifuha, qala baqi kulluha ghairu khatifiha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya para sahabat telah menyembelih seekor kambing, kemudian dagingnya dibagi-bagikan. Maka Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, apa yang tersisa? Maka Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali belikatnya. Apa sambil jadi sikile belikat kentol. Jadi kecuali belikatnya. Maka Nabi SAW bersabda, baqi kulluha. Kata Nabi, semuanya masih ada kecuali belikatnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini adalah hadis hasan dan sahih. Makna tasaddaqu biha illa kathiya. Bagiat lana bil akhirah illa kathibaha. Ini musonef ini menerangkan, tasaddaqu, kalian semua telah menyedekahkan kambing tadi kecuali tersisa belikatnya saja. Kemudian Nabi bersabda, yang telah tersisa atau yang tetap untuk kami di akhirat semuanya, kecuali hanya belikatnya yang tersisa di dunia. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Niki bolak-balik kalau sampai niki. Kanjeng Nabi itu memandang sesuatu niku dengan kacamata akhirat, kacamata Quran, menurut Gusti Allah. Justru bukan
sahabat diajari percaya dengan yang tampak oleh mata. Justru kita diajarkan untuk yakin dengan perkara yang tidak tampak oleh mata. Makanya dalam Quran, dalam kawitan surat Al-Baqarah walil lamim dari kawitan bulan berbagi udalil. Cirinya wong bertakwa niku napa? Nomor 1, alladzina yu'minuna bil ghaib. Cirine wong iman iku percaya marang perkara sing boten katon. Nggih mun kula sampeyan bola-bali. Nah wong niku percaya karo perkara sing katon. Niku padha karo pedus. Pedus niku kan percaya karo perkara sing katon. Dan tinggali wedhus niku gawe jenengan wae suket sak bongkok. Kalau sampean wae emas 10 kilo. Kira-kira wedhus milih. Ya milih suket. Padahal emas 10 kilo iki gak dimong tuku suket, Pak. Itu tuh sawahe pisan iku kena. Tapi wedhus niku percaya karo perkara sing katon. Padha karo bocah cilik, Pak. Bocah cilik. Ini luwih kelasé luwih dhuwur iki menungso bocah cilik. Bocah cilik niku jenengan wae mobil-mobilan karo mobil tenanan. Kira-kira bocah cilik iki mobil-mobilan, mobil karo tuku mobil tenanan. Bocah cilik milih mobilan. Yang cilik jenengan sukani, Pak. Apa gelang kalung 10 gram apa bahkan mungkin 50 gram. Kalau diwehi permen ana milih permen. Soalnya napa didilat kalau bocah cilik. Dilat legi iku sendiri. Niku percayane kare perkara sing katon. Dan Nabi itu senantiasa mengajarkan kepada para sahabat itu mengajarkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mengajarkan perkara yang tidak kelihatan. Wedhus dibeleh kabeh disedekahne nyiso sampile. Tanglet Kanjeng Nabi. Sisa apa nih? Sampile Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tambah dawuhne gak. Jadi sing sisa iku justru kabeh kejaba sampile. Sampile gak nyiso, sampai situ gak nyiso. Artinya nopo sing liyane kabeh niku nak didelok kelawan kacamata akhirat isih tetep ganjarane ning akhirat diundhuh selawase lan sing sisa sing gak disedekahno niku barang sing sisa gak tekan akhirat niku Bapak yang muliakan niki mboten kasus niki mawon Kanjeng Nabi berulang-ulang sampai sahabat. Sujine sinten Kanjeng Nabi mlampah panggih Abu Hurairah. Begitu panggih Abu Hurairah pas nandur wit. Begitu nandur wit langsung Kanjeng Nabi dawuh Abu Hurairah, gelem to awakmu tak dudui. Wit sing ditandur, begitu ditandur urip selawase-lawas. Begitu ditandur bakal mbok panen hasilnya selawase-lawas. Langsung Abu Hurairah wit nopo niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuhne maca sira subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maca kuwi. Nah,
kon maca kuwi bakal ditandune siji wit ning swarga. Sing wit iku mau umpama diubengi jaran sing paling cepet sampai 100 tahun. Iup-iupane wit niku wae. Naungannya pohon itu tadi kalau dikelilingi kuda yang tercepat selama 100 tahun dereng kempung. Dan niku lho, Pak. Jadi Kanjeng Nabi niku senantiasa mengajarkan kepada para sahabat itu tidak terkesan, tidak terpesona dengan nilai kebendaan di dunia ini, tapi Nabi senantiasa mengajak kepada para sahabat kepada nilai yang tidak terhingga di akhirat. Buat namun niku kan bolak-balik wingi nggih mun sampai wong loro siji tok melarat siji tok sugih mantep lewat ngoten. Ada ngoten. Kanjeng Nabi takok iki menurutmu ya apa sahabat? Waduh niku Kanjeng Nabi niku wong sugih mrewu umpama niku ngomong niku mesti ya nek wong rungono kabeh. Nah, katene nglamar mesti dilamarane ditampa. Nglamar wong liya ya nglamarane ya mesti ditampa nah niku. Ngalih, lalu suwe jembel lewat kan. Suwe jembel lewat langsung dia napa iki menurutmu? Wah, tiang niki wis elek. Larat pisan. Nah ngomong lek wong reken iki. Nah ngomong ngelamar hampir 100% lamarane ditolak. Dan ini Kanjeng Nabi dawuhe ngerteno umpama donya iki kebek sing wong pertama dibanding ini wong siji sing nomor loro mang wong siji nomor loro. Lalu apa dilihat dengan kacamata akhir. Inilah Pak ini perkara yang prinsip gitu. Hari ini kita nggak pernah mau melihat sesuatu dengan kacamata akhirat, tidak melihat dengan kacamata Quran, tidak pernah melihat dengan kacamatanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi menurut apa yang terlihat oleh mata kita. Yang ke Indonesia dan ini lah pengelolaan kita. Demo sa Indonesia ini kira-kira gara-gara melihat dengan kacamata akhirat atau kacamata dunia kira-kira ya, dunia. Masyaallah. Sing rakyate ngoten melihat dengan kacamata dunia, pemerintah kejam. Pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Dilihat dengan kacamata dunia begitu, Pak. Gimana tidak? Undang-undang yang dibuat itu merugikan kepentingan rakyat. Dalam kacamata dunia, pengusaha dia mendapatkan hak-hak eksklusif. Ini lagi delok saka ilmu napa mawon pasti merugikan. Dilihat dengan kacamata dunia. Kira-kira Pak niki nek didelok karo kacamata akhirat ngoten ngopo Pak enten kebijakan ngeten iki Pak. Masyaallah. Iki Pak. Nek tengene kacamata akhirat niku muru bil ma'ruf wa nahauna 'anil munkar. Ajaklah kebaikan dan cegahlah kepada kemungkaran kata Nabi. Akan tiba satu masa kalau kamu tidak mencegah kepada kemungkaran, tidak mengajak kepada kebaikan, maka Allah akan memerintahkan kepada kalian raja-raja yang zalim yang tidak belas kasihan kepada yang muda di antara kamu dan tidak hormat kepada yang lebih tua di antara kamu. Nah,
kocok-kocok akhirat Pak, muncul kebijakan ngeten iki bukan karena pemerintah. Karena kita telah meninggalkan satu amalan yang dakwah. Ada boleh begini Quran jelas. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i. Kalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka pintu keberkahan dari langit, Allah buka pintu keberkahan dari bumi. Barokah bumi Indonesia ini kok entek nopo? Karena kita tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah. Saking gak barokah, ibaratnya niku ayam bertelur di padi mati gak barokah. Kenapa gak barokah? Karena kita tidak takwa kepada Allah. Belum boleh dilihat dengan kacamata Quran lagi, Fama man aqwa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Siapa yang orang hidupnya takwa, memberi atau bolak-balik terus sampai itu. Ini problem berat bangsa Indonesia. Kurang bisa memberi pada orang lain. Kurang memberi. Makanya alhamdulillah Taslim dilatih memberi. Ada kotak beras, jangan kan duit beras masukkan aja. Latih kita memberi. Bahkan sekalipun kita ini dalam keadaan nggak duit, cobalah memberi kepada orang lain. Kemarin sudah disampaikan, sedekahlah walaupun hanya separuh biji kur. Jenengan nama duit beras kilo, jenengan gawa sak cingkir dengan plongnya dengan kotak ngarep ini. Nanti bisa diberbagi pada orang lain. Kita mulai dari situ. Wong nak uripe sering memberi kepada orang lain, atau wattaqo, dan hidupnya takwa. Takwa hidupnya. Apa pucuk rambut, pucuk sikil melok Gusti. Wong niku nak takwa, Pak. Sing enek nang ngene otake iki ya apa Gusti Allah ridho karo aku. Niku wong ora kok ya apa aku oleh tuh. Ya ini gimana? Ya apa Allah ridho marang aku. Sikap ini akan bisa datang kalau kita ini melihatnya dengan kacamata akhirat. Tanpa melihat dengan kacamata akhirat, kita tidak akan bisa mencapai sikap yang semacam ini. Ya apa Allah ridho marang belum karo Gusti Allah ora kenal kok. Nah, wong boten di sifat takwa ngeten iki, Pak. Nah, kepethuk wong kan ya apa aku oleh keuntungan duit. Sing rakyat ya ngono ya apa aku oleh kenaikan bayaran tanpa tambah susah, Pak. Kan ngerti. Sing penguasa ya ngono. Ya apa? Undang-undang ini sogul. Aku kok oleh piro. Jadi rakyate ya mikire ya apa ben oleh piro. Pemerintah ya ngono. Ben oleh piro. Masyaallah. Niki lah cara hitungan kula nggih kaya bola ruwet kena aspal. Piye lek ngudari bola ruwet kena aspal. Makanya dari segala sesuatu ini karut marut. Kembali sebetulnya kalau kita mau introspeksi, kembali pada kehidupan takwa.
Kehidupan takwa Pak. Semua memandang dengan kacamata akhirat. Karena jadi karyawan ya ora nuntut. Bahkan rumangsa bayarane kurang dibalekno. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Pak. Diwe bayaran. Begitu bayar padahal jadi khalifah Pak. Presiden, gak sadure presiden Pak Hadi. Nah, presiden lho sak piro. Disukani bayaran. Adik presiden bayarannya ini UMR Pak. Bayarannya presiden ini loh UMR niku Pak. Niku presiden zaman Abu Bakar UMR. UMR-nya hanya untuk keperluan menyambung hidup 1 bulan saja. Loh, ngoten niku suatu ketika bojone niku pengen mangan enak. Akhirnya nopo dijimpitno bayaran ini dikelompok-kelompokne dijimpitno, akhirnya angsal ngelompok, begitu ngelompok niku ditumbasne nggih daging sing enak-enak ditangleti kali Abu Bakar iki duwe konti. Napa jawabe bojone niki ben wulan niku kula jimpitno titik-titik ngoten. Mari ngono niki kelompok duit sampeyan. Jari Abu Bakar, nak ngono berarti bayarannya awake dhewe iki kakean. Nah ngono wulan ngarep dikurangi bayarannya awake dhewe ya. Nyun sewu Bu niki. Enten wong ngeten niki. Itu orang yang pikirannya akal, sering memberi kepada orang lain. Hidupnya takwa. Dia senantiasa sing dilihat dengan kacamata akhirat. Nah kacamata akhirat itu bagaimana saya bermanfaat karena Kanjeng Nabi mundhawuhi khairun nas man anfa'ahum linnas. Sapi-apike menungso ni wong sing beri manfaat kepada orang lain. Niku ngoten. Soale ngoten Pak, niki nek dadi karyawan. Nek dadi bos. Lihat dengan kacamata nek dadi bos melihat dengan kacamata akhirat. Dawe Kanjeng Nabi aktil ajiro ujrohu qabla ayyajiba arab. Berilah buruh akan upahnya sebelum keringat. Bahkan nak wong sing takwa nak jadi bos ora ate ngongkon bayarane masyaallah diluwi ora ate ngongkon. Soalnya nunggene hadis niku kan diceritane wingi kula bolak-balik sampai. Ana wong kecemplung ning jero gua wong telu. Salah siji niku kula mboten crita ning kabeh. Salah siji niku ndonga Gusti kula yen duwe karyawan kula niku dereng kula bayar wong wis lunga. Bayarane kula tukone wedhus. Akhire wedhus anak pinak. Begitu ganti tahun karyawan kula niku begitu teko langsung njaluk opah. Niku wedhus kabeh sing anak pinak kula wene kabeh. Padahal upama wis nyun sewu niki karyawan kurang ajar iki. Wis wayahe bayaran minggat gak pamit. Niku karyawan mengundurkan diri gak pamit, kira-kira nak jaman saiki ngono. Balik neh di bayarannya ya amblas. Lho niki lho. Bayarannya sik simpel, bahkan bayarannya anak pinak. Lho niku kabeh diwehne bleng kali tiyang niku. Masyaallah. Gusti kula ngeten iki nglakoni ngeten iki semata-mata mencari ridho. Bukalah pintu gua ini. Waktu sing gedhe iki iso geser. Dan niku Pak.
Niki nak pengusaha ini melihat dengan kacamata mikire ora kok ben aku untung gak piye ben Gusti Allah ridho marang aku. Pun nak delok ngeten iki kirangan pun nyori dhewe kirangan pun susu. Sampai dalam dewi ini pakai ketemu anggota termasuk sing nyusun undang-undang niku. Masya Allah, betul Pak. Nak modelnya ngeten iki usah. Lho Pak nampun ngeten iki terus pripun? Sing dhuwur ngene, sing ngisor ngono terus pripun ngeten iki Pak? Ya tetep ayatnya tetep gitu. Kita dalam suasana yang sulit semacam ini hidup kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika berbuat apa saja, pertimbangan nomor satu jangan pertimbangan dunia, tapi pertimbangannya pertimbangan akhirat. Pertimbangan akhirat. Ini menguntungkan akhirat saya atau tidak? Kalau iya, saya lakukan. Kalau merugikan akhirat, ya wis saya nggak lakukan. Ini info nih kali, Masya Allah. Hingga undang-undang mencari Desember nih gimana? Desember. Kemungkinan krisis Indonesia. Krisis time. Kenapa? Tidak ada income masuk ke pemerintah Indonesia. Ekspor defisit, Indonesia defisit. Mulane Pak niki nyuwun sewu, soalnya umpama jenengan dadi pemerintah ngoten. Ngeluh Pak. Ngeluh, makanya dia buat omnibus law itu menurut kacamata pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Soalnya tidak ada investasi masuk di Indonesia, tidak ada produk-produk Indonesia yang terjual ke luar negeri, neraca perdagangan Indonesia minus. Ini logika apapun juga Pak, cara yang paling instan ya dibuka keran itu untuk investasi masuk di Indonesia sebanyak-banyaknya. Akibatnya ya bangsa Indonesia digandeng. Akibatnya padha karo awake dhewe tak bangkrut. Gak dia apa-apa. Apa sing duwe ya pinter. Niki. Soalnya nopo? Soalnya wis kadung gaya hidup. Mulane Indonesia ini kena pengen sukses. Pun kula ora sangel-angel, ayo melarat bareng. Ayo melarat bareng. Wis to ganti pemerintah ping 8 tidak jarang. Jenengan demo sampai muru. Ya bisa. Karena Anda belum pernah memimpin. Coba kalau memimpin, puyeng. Mimpin negara kecil aja puyeng. Puyeng. Ya mau bilang negeri kita Indonesia, saya puyeng. Masya Allah. Soalnya nopo Pak sing mimpin negara niki biyen tahun 98 ya jago demo kabeh. Sing mimpin negara iki lho tahun 98 niku tukang demo kabeh ya. Bareng mimpin ya ngeluh ya. Soalnya nopo melihat dengan kacamata dunia. Penyelesaian dengan kacamata dunia. Niki wow penyelesaiannya dengan kacamata dunia tuh. Dilihat dengan neraca perdagangan ini itu tidak melihat kudrat Allah.
Padahal tidak menyelesaikan dengan kudratullah nih, persis di dalam kisah di dalam fadilah sedekah. Pernah terjadi krisis di Mesir. Iya Pak, itu Mesir saiki. Mesir saiki main bodoh karo gone dhewe 11-12. Mesir zaman biyen. Begitu terjadi paceklik pangan Pak, maka raja berinisiatif Pak, seluruh aset kepribadi miliknya raja langsung disodakohkan kepada seluruh rakyatnya untuk menanggulangi krisis. Raja siap larang, jek kurang Pak. Maka raja ini ngutang pada konglomerat di Mesir sendiri Pak, bukan konglomerat luar negeri. Konglomerat yang ada di Mesir sendiri utang, semua disedekahkan untuk rakyat. Dengan cara begini, masya Allah Pak, tiba-tiba dengan izin Allah keberkahan itu dicurahkan oleh Allah di Mesir. Akhirnya krisis pangan itu akhirnya terlampaui dengan pertolongan Allah. Soalnya tadi menyelesaikan dengan cara agama, cara akhirat dengan kacamata akhirat. Dan ini Bapak yang dirahmati Allah. Ini kelihatannya hadisnya pendek, singkat, simple, tapi ini hal yang prinsip. Menyelesaikan masalah dengan Quran, menyelesaikan masalah dengan dawai Allah, dawai kanjeng Nabi, tidak melihat permasalahan dengan cara zahir, apa yang tampak oleh mata, analisis pakar. Semua analisis pakar saat dunia ini Pak, analisanya analisa zahir semua. Dan analisa zahir itu Pak, kita sudah lihat kan berkali-kali Pak, analisa zahir itu terjadi kesalahan yang fatal. Iya, dia mau bolak-balik sampai analisa zahir Robert Malthus akibatnya perang dunia. Bayang satu teori mengibaratkan perang dunia. Perang dunia 1, perang dunia 2, satunya perang gara-gara satu teori, dan itu melihat dengan kacamata zahir. Kacamata zahir bilang Pak, pertumbuhan penduduk eksponensial, naik drastis, pertumbuhan makanan flat. Maka suatu ketika nanti pertumbuhan penduduk akan melebihi pertumbuhan makanan. Niku nak cara teori bener loh Pak. Iya. Jenengan delok mawon loh. Sawah dan ladang semakin sempit. Jadi ini nasi jariah kan ngoten. Mencari nafkah makin sulit. Jadi hutan ditebang jadi pemukiman kan ngoten tuh. Gitu. Surabaya niki lho biyen niki kali Jordan niki lho tanah gak payu, alang-alang kabeh. Biyen golek nyambe nggih to mriki nggih. Golek nyambe, golek apa meneh iku. Sekul bangsane niku. Masyaallah. Saiki tek. Sawah-sawah ning gone Surabaya niki tembung diparani ilang. Gak ono Surabaya Pak teng dosa-dosa niku ngoten, sawah niku penting. Lah niku Pak, kenyataan mata seperti itu. Padahal kalau dilihat dengan kacamata Quran, Gusti Allah dawuhni wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada perkara yang melata gremeng di permukaan bumi illa wajib, kecuali pasti. Alallahi wajib bagi Allah, rizquha rizkinya. Itu wajib bagi Allah memberikan rizki kepada perkara yang melata di permukaan bumi. Nah, lihat dengan kacamata Quran, nggak usah bingung Pak.
Soalnya nopo niki kuwabeh makhluk Gusti Allah pun dijamin rezeki kali Gusti. Gara-gara teori niku Pak terjadi perang dunia 1, perang dunia kedua, terjadi kolonialisme di seluruh penjuru dunia. Kolonialisme sampai Indonesia dijajah Londo 350 tahun. Gara-gara melihat dengan kacamata dunia tidak dengan kacamata Quran, gara-gara mempercayai teori-teori ini kalau jalannya teori cocokologi gatologi akibatnya gitu nih. Jadi Bapak yang mulia Allah, sekarang kalau sudah keadaan seperti ini sudah gak usah tambah ribut, bukan tambah ribut. Kembali kita di dalam sikap-sikap tetap kita pandang sesuatu dengan kacamata Quran. Kita memberi, hidup kita takwa, wasaddaqa bil husna. Dawuh Allah itu dipegang erat-erat. Kalau tidak habis. Firman-Nya Allah ini jangan digeser kemana-mana, Pak. Jadikan Quran itu di muka kita, jadi imam kita, panutan kita. Jangan Quran dijadikan makmum. Nah, Quran jadikan makmum hancur. Walaupun orang beriman, walaupun yun sewu Pak, ilmu agamane sundul langit, kalau Qurannya jadi makmum, hancur dia akan terseret masuk ke dalam jahanamnya. Bagaimana tidak Pak wingi pun sampai ini Hajjaj bin Yusuf membunuh sahabat, mengeksekusi sahabat Sa'id bin Jubair, termasuk juga yang dihukum lagi oleh Hajjaj bin Yusuf itu ada Abdullah bin Zubair. Hajjaj bin Yusuf waktu itu gubernur di Irak. Kemudian yang siapa namanya Sa'id bin Jubair ada di Madinah. Yang jadi khalifah Abdullah bin Zubair. Ini ada 2 khalifah pada waktu itu. Jadi satu khalifah ada di Syria di Damaskus, satu khalifah ada di Madinah. Kenapa? Ya itu tadi Pak, urusan politik singkat cerita. Ya, urusan politik ini Pak. Padahal dengan Quran orangnya alim, hafal Quran. Maka Abdullah bin Jubair yang ada di Madinah dianggap membangkang karena mendirikan kekhalifahan sendiri. Padahal kenapa dia membuat seperti itu? Karena semuanya protes Pak, terhadap pemerintah yang saat itu karena kezalimannya. Ya hanya entek-entekan dong. Ya, kalau seperti itu Pak, menggunakan ayat Quran Pak. Ayat Quran Pak. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma fa qatilul lati tabghi. Kalau 2 orang mukmin berselisih, damaikan. Kalau tidak mau didamaikan, perangi mereka. Ayatnya ngono Pak, ya Allah. Kurban dari ayat. Akhirnya melihat dengan kacamata dunia. Padahal Quran juga loh Pak. Quran juga loh yang digunakan. Kok iso? Mungkin. Soalnya gini kok bahaya nih. Ini memahami Quran tapi hati ini kebedu. Memahami Quran tapi hatinya penuh dengan dunia. Akibatnya Pak, ayat-ayat itu digunakan untuk menghantam lawan-lawannya demi untuk meraih keuntungan dunia. Itu kehancuran ya, naudzubillah. Makanya bahaya sekali.
Ini kalau nak delok dengan kacamata zahir, tidak lihat dengan kacamata akhirat. Celakanya lagi kalau dia itu orangnya alim, maka dia berlindung di balik Quran, di balik jubah keagungannya, tetapi demi untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompoknya. Bukan yang dipikir nomor satu ridhonya Allah. Dan sewu mulane niki pentingi Bapak nomor siji niku pun tenggene Quran dawuhe wala ridwanullahi akbar. Ridho Allah itulah yang tertinggi, terutama, terbesar. Di dalam pertimbangan hidup kita jangan sekali-kali kita membuat pertimbangan dunia. Jadi posisi apapun, jadi posisi rakyat, jadi posisi pemerintah, jadi posisi ustadz kiai, jangan ada pertimbangan dunia. Kalau sudah pertimbangan yang ini gimana? Habis. Loh Pak, aku nggak pertimbangan ini, tapi aku pertimbangan jabatan, posisi, bodoh aja, 11-12. Pun makanya, namun ngeten iki terus pripun? Sekali lagi itu tadi selesainya dengan cara atau sering kita memberi pada orang lain dalam keadaan sulit sekali apapun. Kemudian hidup kita prinsipnya untuk mendapatkan keridhaan. Kemudian yang ketiga, wasadaqal husna, yakinilah janji-janjinya Allah, dawuh-dawuh Gusti Allah. Sekali lagi dawuh Gusti Allah ojo dadi makmum, jadikan dawuhnya Gusti Allah jadi imam kita. Kalau seperti itu, fasanu yassiruhu lil yusra. Perkara yang mudah nanti akan semakin dipermudah oleh Allah. Masalah sing ruwet-ruwet gak ono sing ruwet. Menurut Gusti Allah la sahla illa ma ja'atahu sahla. Ora ono perkara sing gampang kejaba sing digampangne Gusti Allah. Niku ngoten, Pak. Kabeh perkara niku Pak nek digampangne kali Gusti Allah, penyelesaian ini gampang. Nah, sing dadekne gampang Gusti soali enak wong niku wa amman bakhila wastaghna. Siapa yang hidupnya bakhil, medit, wong nak medit niku mesti mikire keuntungan pribadi. Nah, wong medit niku kepethuk wong nggih ngoten, aku oleh pira. Ben pethuk wong pikirane aku oleh pira. Ora kok aku kudu nguwehi apa. Niki pikirane wong nyun sewu mulai rakyate mikire ya ngono, aku kudu oleh pira. Pejabate ya ngono, aku kudu oleh pira. Oh, nak pun ngeten iki, Pak. Fa amma man bakhila. Yang kedua wastaghna. Wastaghna itu niki Pak, rumangsa gak butuh karo Gusti Allah. Gak butuh nak diceritani ngeten niki Pak. Gak masuk akal. Penyelesaikan negara kok karo ngono kuwi. Digoleki ning buku teori ekonomi ya ora ono. Ning gone kitab-kitab mereka yang mereka pelajari ning gone apa Harvard, ning gone apa ning Oxford, apa ning sepet lah gak ro gak ono. Ya ora ono ning kono sampean bola-balik ping pindah jalan ra ono ning gene Quran. Nak diceritakno gak percaya. Lah wong wis dalam posisi sulit kok tambah kon wewe wong niku ketemu perkara piro. Lha iki Pak,
rumangsa gak butuh karo Gusti wa kadzdzaba bil husna. Nak wong kene ngeten iki Pak, ujung-ujunge mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kadzdzaba bil husna. Nak wong ngeten iki fasanu yassiruhu lil usra, perkara sing gampang malah dadi ruwet. Ya nak wong gak percaya ya wis sak karomu. Nggon perkara sing gampang tambah digawe ruwet karo Gusti Allah. Sebenarnya kalau mikir negara Pak, kehidupan pribadi kita aja lah. Cobalah kita mengaca pada diri kita. Seringkali Pak, jadi permasalahan itu sederhana, penyelesaiannya itu sederhana, tapi tidak ruwet sih. Nanti wong loro tambah ning ndi kan waras-waras. Jadi ketek terakhir waras yang dibekam karo tanggane dhewe. Padahal iku wis berobat tekan Singapura bareng. Itu cerita itu. Wis berobat tekan Singapura, tekan ndi ora waras. Begitu mulai krungu ning nggon omahe tukang bekam. Jajale dibekam, dibekam waras. Loh, iki lho ora apa gak wingi-wingi ngono lho. Lah ini kalau Gusti Allah diruwetne dhisik. Soalnya kurang sodako, akhirnya di rumah nih, waktu itu, kalau kilo-kilo 2 bulan kekumpul, ada tamu dengan kilo, Masya Allah, ini cerita ibu ini kilo, wes sekolah orang, kalau nggak kaget. Lorone hidrosefalus. Napa hidrosefalus? Nah, kepalanya membengkak. Ajeng dioperasi. Niki ibu iki kaya ngono. Terus tanglet dokter, "Dok, nak dioperasi kira-kira tingkat keberhasilannya berapa, Dok?" Dokter gak bisa jawab. Ya kira-kira 20%. 20%. Hidrosefalus Pak, yang dioperasi nanti jaringan otak. Akhirnya luar biasa nih si ibu nih. Ibu harus gak usah dioperasi. Lalu nomor langsung Pak, aku tak sedekah wae. Langsung Pak, sedekah. Pinten Pak sedekah? 20 juta Pak. Sedekah 20 juta cash. Dia punya beberapa aset dijual, disedekahkan. Dan gak sampai sakulan Pak, waras. Niki lho Pak Maman Akto wenehi wong. Iku mau operasi entek piro kira-kira? Ratusan juta Pak iki. Apa meneh zaman Covid ngene iki ya. Lho niku lho Pak. Karena Pak Akto langsung diberi pertolongan dari Gusti Allah. Kula ngrungokne cerita Masya Allah. Ini orangnya masih hidup sampai hari ini beliaunya. Ya masih dalam tahun-tahun ini kok. Kejadian ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lane murni mawon iki. Asa melok ruwet-ruwet ning Indonesia wis. Ning kene mawon awe desa Jako, ndonga sing tenanan. Gak usah nyalahne sapa-sapa. Nyalahne iki, nyalahne iku. Soale awake dhewe lho nang kono ora karuan. Si penting kan ini gua dawuh Gusti Allah. Lihat dengan kacamata akhirat, jangan menambah kezaliman. Ingat kezaliman tidak akan habis dengan kezaliman. Protes pemerintah, merusak sembarang alim, kezaliman ditambah kezaliman, maka bukan menyelesaikan masalah, justru semakin jauh pertolongan. Turun meneh Pak. Demo-demo ngoten niku.
ana sing nah kita kalau betul terus nih saat ini banyak orang memancing di air gitu di showroom nak perlu tewe duit kan sing untung ya siapa yang itu sampai jadi wayang pak wayang itu luar biasa wayang Werkudara wah nak perang tanding itu luar biasa pak menangan Werkudara Kurawa entek Gathotkaca nggih ngono pak iso mabur pak niku pas wayangnya digelar nah wayangnya buyar dilebok ning kotak glothek karo coro sampean melo demo-demo ngono dibayari kaya hebat-hebat teriak hebat jalan ketek urusane buyar alah gak oleh duit ora oleh kok duit gembung syukur kadang-kadang tambah mlebu kantor polisi gak oleh apa-apa gembung kabeh mulane pun boten usah melok rame-rame ngoten iku kita ndonga ngene ngasane Gusti Allah dekatkan diri kita kepada Allah nanti Allah berikan jalan keluar terhadap masalah kita nyon sewu niki satu tips lagi sebelum tak tutup tips pagi wong Indonesia niki nyon sewu Pak pikirannya sempit mikir iki mau nang Indonesia tok mikirin Indonesia kalah nanti Pak nyon sewu sebentar lagi Indonesia kalah sama mana Bangladesh aku nggak banding no Vietnam itu karena Vietnam negeri kafir Bangladesh negeri Muslim dulu terkenal kan Bangladesh itu di nak berita TV apa kere banjir dan sebagainya sebentar lagi Pak Bangladesh akan melejit. Kenapa begitu? Wong Bangladesh itu mikirnya nggak kayak orang Indonesia. Aku kudu urip ning Indonesia. Wong Bangladesh udah pergi dia ke seluruh dunia. Sampai kalau heran banget di Jepang itu hampir setiap universitas di Jepang ada satu profesor dari orang Bangladesh di Jepang. Wong Indonesia bisa dihitung jari yang jadi profesor di universitas. Nak negaramu ki ruwet tenang mudah ke seluruh penjuru dunia dan tidak hanya itu teman-teman Bangladesh di Jepang itu saya lihat mereka luar biasa begitu bisa nggak serta-merta dia itu hanya sekedar ngajar dari profesor dia juga menghidupkan agama di situ gawe masjid ning kono akhirnya iso sholat Jumat di universitas termasuk universitas di mana saya belajar dulu ada satu profesor orang Bangladesh orang Indonesia nyonya Pak anak-anak dia dilatih Pak ojo mikir aku inilah bumi pertiwiku mangan gak mangan pisang-pisang pergi ke seluruh dunia nanti Pak nyonya ini minta maaf ya Cina India dua negara itu ini ngomong negeri kafir itu bermula dari kondisi yang buruk di negerinya kondisinya sangat tertekan jadi kan sampai hari ini lihat di India jadi apa namanya di India itu ada kasta wah itu Pak masa disparitas ya disparitas kesenjangan sosial itu sangat besar sekali menyebabkan orang-orang tertekan itu akhirnya pergi ke seluruh dunia orang-orang India. Orang Cina sama dulu ketika masih dalam kekuasaan dinasti sebelumnya ini yang ekonominya masih sangat-sangat tertekan. Orang Cina pergi seluruh dunia nyebar. Akibatnya ternyata yang masuk di Amerika itu ya pusat-pusat teknologi dunia yang ada di Amerika itu yang menghuni dua orang India sama orang Cina. Setelah mereka sukses di mengambil ilmu mereka dibawa ke negeri mereka. Makanya jangan kaget, saya nggak heran hari ini Amerika gawe apa
di hari yang sama Cina yo gawe podo. Ini India menyusul, sama India. India sudah bisa meluncurkan menggone planet Mars, sudah punya agenda itu. Mereka sudah uji coba berkali-kali. Ini sih guys smackdown. Soalnya nopo? Awake dhewe lho Pak, generasi-generasi kita ini tidak dididik untuk ekspansi ke seluruh penjuru dunia. Mikire inilah tanah tumpah darahku. Hujan batu di negeri sendiri, hujan air daripada hujan emas di negeri orang. Lebih baik hujan air di negeri sendiri. Ini falsafah orang kita. Padahal kalau dalam Quran Pak, fasiru fil ardi, berjalanlah kamu di permukaan bumi. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hambanya Allah adalah hamba yang senantiasa berjalan di permukaan bumi dalam keadaan sederhana, tidak sombong, menyebarkan agama Allah. Niki konsep, bukan konsep, dalil Quran ini. Riyen para wali-wali niku melakukannya dulu. Sampai tanah Jawa. Mulane itu mriki enten gresik kuburan itu enten. Termasuk Sunan Giri. Walaupun Sunan Giri niku lahir kene Dewi Sekar Dadu, tapi bapaknya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu bukan orang Indonesia. Maulana Ishaq itu dari daerah Irak sana, daerah Irak, daerah Persia. Maulana Ishaq kuburannya nenggene niku lho, niku etane WBL pinggir segoro Maulana Ishaq. Nah, teng dhuwur Sunan Derajat. Maulana Malik Ibrahim niku yang Maroko. Nenggene Gresik kuburannya. Dulu begitu Pak, menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk membawa panji-panji agama Allah. Aku gak bayang no biyen numpak kapal pirang dino. Ada jaminan gak bawa pesawat, wani ngono. Niku kalau mau hijrah baru kain banyak. Bapak Monotuan ini saya mau hijrah ke Malaysia. Alhamdulillah kula duwe dulur nang Malaysia. Ngoten kata mereka. Ponakan-ponakan kula teng mriku kathah, putu kula nggih kathah nang Malaysia. Niku kok barokah hijrah. Makane monggo nek enek kondisi ngene iki gak sapi kok. Nek negara ruwet aku hijrah ke seluruh penjuru dunia bukan sambil niat untuk menyebarkan agama Allah, sambil mencari maisha, sambil dagang, sambil opo usaha di sana. Padahal Pak jenengan gelem usaha ning luar negeri niku lho Pak. Pak Andi iki ning kene dodol tempe penyet. Ning Jepang dodolan tempe penyet Pak niku sak porsi paling enggak niku 150.000 Pak Andi. Sak porsi. Nang mriki sampean dodolan piro ya? 15.000, 20.000 to. Lah ning Jepang iku payu nek didol 150.000 sak porsi. Ini aku gak mantap Pak Andi. Tapi ini kalau namun beri gambaran awal yang jenengan. Dan ternyata produk-produk Indonesia, makanan-makanan Indonesia itu diminati Pak. Wong Jepang itu loh paling seneng ning Indonesia apa Pak? Sego goreng. Yalah muayare sing disenengi sego goreng. Mulane sapa ngene dodolan sego goreng budal ning Jepang. Sak porsi 1.000. Ngono ora gelem, makane serang itu orang Jepang dengan produk kita. Kok dikira nggawa golok ora. Produk. Lho niki lho Pak carane ngoten. Nek kita mikirnya hanya di Indonesia saja jipek. Lapangan pekerjaan semakin sedikit. Wis kerjane sono, duwite sono lah. Wis mikir wis nak ning kene sono budal ning luar negeri. Nanti kalau kamu hijrah niat untuk memperjuangkan agama Allah,
Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu muraghaman katsira wa sana. Kalau kamu mau hijrah keluar di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, nanti Allah akan buka berbagai macam pintu-pintu kemudahan bagi kalian. Pun motor nyun sewu, kita tutup dengan majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.